Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini ditulis oleh Alin Ambarwati yang berjudul Bawa Kembali Darahmu. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi kita ke inti ceritanya. Suci merupakan salah satu prasyarat yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh siapapun ketika akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap tidak biasa. Tata krama, etika, unggah-ungguh sudah sepatutnya dijaga tanpa adanya kompromi lagi. Bertindak semuanya dengan tidak bijak tentu akan berujung sebuah malapetaka. Tepat pada tahun 2010, kisah ini muncul di permukaan realita. Kisah pelik yang dialami olehku dan juga teman karibku. Namaku Ana. Saat 12 tahun silam usiaku genap 20 tahun. Sementara karibku biasa ku panggil dengan nama Rani, gadis famos di kampusku yang digandrungi hampir semua lelaki yang mengenalnya. Aku dan Rani bergabung dengan kelompok pendakian. Kami cukup aktif melakukan pendakian bersama rekan-rekan yang lain. Hampir setiap 3 bulan sekali kami tak pernah absen dari hal-hal yang berbau pendakian. Kami merasa lepas ketika berada di atas awan dengan pijakan puncak gunung yang begitu menawan. Akhir semester segera datang. Itu artinya kami berdua siap untuk menyambut datangnya kebahagiaan, yaitu sebuah pendakian. Akhir semester ini nanti kita naik yuk, ajakku ke Rani. Boleh. Sama siapa aja? Tanya Rani. Nanti aku coba ajak teman-teman yang lain deh. Memangnya mau naik kemana? Tanya Rani. Aku sih berharap bisa menaklukkan Semeru, Ran. Apalagi aku ataupun kamu belum pernah ke sana kan? Ucapku. Sama-sama. Aku juga kepikiran itu. Gimana kalau kita agendakan untuk naik ke Semeru? Ucap Rani. Ayo, ucapku penuh semangat. Tapi itu, ajaklah teman-teman lain yang udah pernah naik ke sana, biar kita tidak salah langkah nantinya. Terlebih lagi kan Semeru sangat tinggi, jadi aku khawatir jika melakukan pendakian ke Semeru tanpa adanya pendampingan dari teman yang sudah paham medan. Ucap Rani. Aku juga memikirkan hal yang sama sih denganmu, ucapku. Mantap dah, aku percaya sama kamu, ucap Rani. Semeru menjadi tempat tujuanku dan teman-teman. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu selalu memikat untuk dilihat. Setiap jengkal di Semeru nampak begitu indah. Terlebih lagi pesona Ranukumbolo yang tidak pernah gagal membius siapa saja yang berkunjung ke sana. Meskipun begitu indah, namun aku ataupun Rani belum pernah sekalipun menyambangi Gunung Semeru. Nyali kami terlalu ciut untuk bisa menaklukkan Semeru. Namun akhir semester ini kami mencoba untuk mengumpulkan seluruh nyali untuk bisa menaklukkan Semeru.
agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, karena tidak pernah sekalipun menapakkan kaki di Semeru. Padahal kami berdua masuk ke dalam kelompok pecinta alam. Selepas ujian semester berakhir, aku pun mengajak Rani untuk menemui rekan-rekan pecinta alam di base camp. Sebelumnya memang dari kelompok pecinta alam ini belum memutuskan untuk melakukan pendakian di akhir semester ini. Jadi menurutku dan jaga Rani, ini adalah momen yang tepat untuk mengajak mereka melakukan pendakian bersama ke Semeru. Sampainya di base camp, aku pun membicarakan niatku bersama Rani untuk naik ke Semeru. Ada beberapa rekan yang setuju, dan ada pula rekan yang tidak menyetujuinya. Dari sekian banyak anggota hanya 3 orang yang setuju dan mau ikut serta dalam pendakian ini. Untungnya ketiga anggota itu pernah melakukan pendakian ke Semeru, meskipun mereka bilang belum pernah sampai puncaknya. Sama sepertiku dan Rani, mereka bertiga pun sangat ingin menaklukkan Semeru. Terlebih lagi mereka bertiga selalu berakhir di Ranukumbolo. Belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di puncak Semeru. Hal itulah yang kemudian memantik semangatku dan juga Rani untuk bisa menaklukkan Semeru. Jika kami berhasil, tentu hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri, sebab tak mudah untuk menaklukkan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Terlebih lagi, Semeru merupakan salah satu gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Akhirnya kami berlima pun memutuskan untuk naik ke Gunung Semeru pekan depan, setelah semua urusan yang berkaitan dengan tugas akhir semester selesai. Aku yakin pendakian kali ini akan menjadi pendakian yang paling mengesankan dalam hidupku. Namun perjalanan menuju base camp Semeru tentu membutuhkan waktu. Terlebih lagi saat ini kami berlima menetap di kota Semarang. Kami pun harus menyusun rencana yang matang untuk bisa pergi ke base camp dan melakukan pendakian. Namun sebelum itu, aku lebih dulu minta izin pada ayah ibu untuk melakukan pendakian sebelumnya. Aku pun berinisiatif untuk menghubungi mereka melalui telepon suara. Meskipun perasaan deg-degan terus mengganggu, namun aku harus tetap meminta restu dari ayah dan juga ibu. Bu, ini anak. Pekan depan anak berencana untuk naik ke Semeru, Bu. Boleh kan? Tanyaku melalui sambungan telepon. Kenapa harus Semeru sih, nak? Kan banyak gunung yang lebih dekat. Contohnya Gunung Andong, ucap ayah. Karena anak belum pernah ke sana, Bu. Ya, jadi ya aku ingin menaklukkan Semeru, ucapku. Ingat ya, nak, mendaki itu bukan tentang siapa yang hebat, siapa yang bisa menaklukkan gunung, tapi tentang siapa yang bisa menjaga sikap saat berada di atas ketinggian, ucap ibu. Ya ayah, ya ibu, aku akan selalu mengingat wajangan dari kalian, ucapku. Apa tidak sebaiknya libur semester nanti kamu di rumah saja? Tanya ibu. Ibu dan ayah kan tahu kalau aku tidak suka hanya berdiam diri di rumah. Aku ingin menaklukkan Semeru, ucapku. Tapi perasaan ibu gak tenang, nak, ucap ibuku. Kenapa, Bu? Ibu sendiri juga gak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kalau perasaan ibu tak pernah keliru, ucap ibu. Ibu harus percaya bahwa semua akan baik-baik saja, ucapku. Alhasil ayah dan ibu pun tidak memiliki pilihan lain selain memberikan izin padaku untuk bisa naik ke Semeru. Tak jauh berbeda denganku, Rani pun mengalami hal yang sama. Kedua orang tuanya tidak memberikan izin pada Rani, namun sama sepertiku, Rani pun tetap melakukan pendakian untuk menaklukkan Semeru. Sebelum melakukan pendakian, aku dan Rani lebih dulu berbelanja di supermarket untuk berbelanja kebutuhan kami. Selama pendakian nanti, kami harus mempersiapkan banyak logistik untuk pendakian kami berlima. Jangan sampai nantinya kami kehabisan logistik saat perjalanan masih berlangsung. Kita harus beli banyak logistik nih, ucapku. Kenapa emangnya? Tanya Rani. Karena kita mendaki berlima, tentu logistik yang dibutuhkan pun cukup banyak, ucapku. Ya udah, ucap Rani. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aku dan teman-teman lain berniat untuk melakukan perjalanan menggunakan mobil pribadi. Kami akan berangkat dari Semarang menuju ke base camp pendakian.
kami memilih pendakian via Ranupane, Lumajang, Jawa Timur. Kami memilih jalur itu karena ketiga temanku yang lain pernah melakukan pendakian Semeru via Ranupane, sehingga hal itu tentu akan menguntungkan bagi kami, terutama di pendakian kali ini. Aku sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba. Pukul 6 pagi kami sudah berkumpul di kos milikku. Kami berencana mengkarter mobil yang bisa mengantarkan kami berlima menuju ke base camp Lumajang. Kami menggunakan mobil agar lebih efektif dalam perjalanan nantinya. Dan tentu kami bisa menikmati perjalanan panjang yang mungkin sangat melelahkan, mengingat jarak dari Semarang menuju Lumajang tidak dekat. Ketiga teman lelakiku sudah datang lebih awal dibandingkan dengan Rani. Mereka adalah Saina, Ahmad, dan Rudi. Ketiganya bukanlah pendaki amatir, sebab mereka kerap kali melakukan pendakian ke gunung-gunung tinggi yang ada di Pulau Jawa. Bahkan mendaki sudah menjadi makanan mereka sehari-hari, sehingga mendaki bersama mereka merupakan sebuah keberuntungan. "Mana sih Rani? Kok lama banget dia?" ucap Sena. "Mungkin dia dandan dulu," ucapku. "Oh iya, ngomong-ngomong kalian berdua sedang tidak haid kan?" tanya Rudi. "Kalau aku sih enggak, tapi kalau Rani kayaknya sudah jatuh tanggalnya. Semoga aja belum." "Syukurlah, sebab kita tidak bisa bersikap sembarangan di sana. Terlebih lagi kalau di antara kalian ada yang sedang haid, tentu akan jadi masalah," ucap Rudi. "Akan kupastikan nanti kalau semuanya baik-baik saja," ucapku. "Baguslah, aku percaya sama kalian," ucap Rudi. Semoga saja Rani benar-benar sedang tidak datang bulan. Saat memikirkan Rani, aku teringat kebiasaan Rani yang menurutku sangatlah janggal. Ia memiliki kebiasaan aneh menggigit-gigit jarinya hingga berdarah. Sejak awal aku mengenalnya, ia kerap kali menunjukkan kebiasaannya itu, meskipun tidak begitu kentara. Semoga saja kebiasaan janggal itu tidak membuat Rani gagal melakukan pendakian ini. Setelah menunggu lama, akhirnya Rani pun tiba di kosku. Kami berempat sudah menunggu cukup lama, bahkan hampir 2 jam. "Maaf teman-teman, aku terlambat. Tadi ada insiden dikit," ucap Rani. "Ada apa emangnya, Ran?" tanyaku penasaran. "Tadi di jalan aku gak sengaja nabrak kucing hitam yang melintas dengan tiba-tiba di depan motorku. Tapi kalian tenang aja kok, aku udah ngurusnya dengan baik." "Hah? Nabrak kucing hitam? Kamu yakin semuanya baik-baik aja?" tanya aku. "Iya, kalian semua tak perlu cemas kok," ucap Rani. Menabrak kucing bahkan hingga tewas akan membawa malapetaka bagi siapa saja yang sudah menabraknya. Terlebih lagi kucing itu yang warnanya hitam. Meskipun sejauh ini hal itu masih dianggap mitos, namun hal itu kadang benar-benar terjadi. "Kamu yakin mau tetap ikut naik setelah nabrak kucing hitam?" tanyaku lagi. "Sangat yakinlah. Aku sudah menentang ibuku untuk pendakian ini, dan aku tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Dan tampaknya tidak ada kaitannya juga antara pendakian ini dan kucing hitam," ucap Rani. "Sama aja, kita harus tetap mawas diri," ucapku. Udah, kita kan hidup di zaman modern. Gak usah percaya sama mitos kayak gitulah. Aku yakin semuanya akan baik-baik aja kok," ucap Rani. "Ya udahlah, kalau kamu berpikir gitu, aku gak bisa berkata apa-apa lagi," ucapku sedikit kesal. Aku sangat percaya dengan hal-hal yang berbau mitos. Meskipun hidup di era sekarang, namun hal-hal seperti itu kerap kali kejadian. Aku pun mencoba menghela nafas panjang dan tidak terlalu memikirkan kejadian yang dialami oleh Rani. Semoga memang semuanya baik-baik saja. Setelah semua berkumpul, kami pun bersiap-siap untuk berangkat dari Semarang ke Lumajang. Kami berangkat sekitar pukul 8 pagi. Semoga saja perjalanan nanti akan lancar, sehingga siang nanti kita bisa sampai di Lumajang. "Berangkat kita," ucap Rani girang. "Ayo berdoa dulu. Semoga semuanya aman sampai nanti kita balik ke Semarang lagi," ucapku. "Siap," ucap semuanya. Kami pun berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan panjang ini.
memohon perlindungan dari Tuhan selama perjalanan dan juga pendakian nanti. Mengingat penaklukan Semeru tidaklah mudah, kami pun mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi saat pendakian. Semeru, kami akan segera menaklukkanmu, teriak kami semua. Perjalanan menuju Lumajang pun dimulai. Perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih 6 jam. Jadi dapat diperkirakan kalau kami akan sampai di base camp sekitar jam 2 siang. Kita mau langsung naikkah saat tiba di base camp? Tanya aku. Lebih baik kita rehat dulu aja. Kita harus pulihkan tenaga dulu. Kita bisa naik saat sore atau malam hari supaya semuanya aman, ucap Rudy. Bener tuh, aku setuju. Karena tinggi Semeru itu cukup menantang. Jadi kita butuh tenaga ekstrim untuk sampai di puncaknya, ucap Sena. Tenang aja, kita pasti bisa kok menaklukkan Semeru, ucap Ahmad. Kami semua pun cukup percaya diri untuk bisa menaklukkan Semeru tanpa adanya hambatan apapun. Ada banyak hal yang perlu dilakukan juga di sana. Menaiki Bukit Cinta, berenang di Ranu Kombolo. Tentu hal-hal demikian akan menjadi kenangan yang sangat indah untuk bisa disimpan rapi dalam ingatan. Sepanjang perjalanan kami terus membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan di pendakian Semeru nantinya. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk bisa segera sampai di Lumajang dan memulai pendakian. Kota demi kota pun berhasil kami lewati tanpa adanya hambatan yang berarti. Hingga suatu ketika, kami pun melewati jalan yang begitu sepi. Kanan kiri hanya ada pepohonan rindang dan apesnya. Saat melewati jalanan itu, ban motor kami meledak hingga membuat mobil pun oleng seketika. Dar! Suara pecah ban mobil. Kayaknya ban mobil kita meletus deh, ucapku. Kami semua pun segera turun untuk memastikan kondisi ban mobil kami. Nyatanya memang benar, ban mobil kami memang benar-benar pecah. Rudy pun bergegas untuk mengambil dongkrak dan ban mobil cadangan yang kebetulan ada di dalam mobil yang kami karter. Rudy dengan bantuan teman cowok yang lain pun mulai mengganti ban mobil kami yang meletus. Saat aku mencoba mengamati sekeliling tempat kami berhenti, aku seperti melihat sebuah truk kuno melintasi melewati mobil kami. Aku pun tertegun dengan apa yang kulihat. Ku coba memperhatikan truk itu dengan seksama. Betapa kagetnya aku saat melihat truk itu kosong tanpa adanya sopir di bagian kemudi. Saat itu hanya aku yang melihat truk itu. Sontak aku pun beristighfar setelahnya. Astagfirullahaladzim, ucapku. Kamu kenapa nah? Tanya Rani kaget. Kamu tadi lihat truk melintas? Truk kuno warna merah? Tanyaku ke Rani. Hah? Oh, nggak ada kendaraan apapun kok. Jalan ini sangat sepi, ucap Rani. Kamu jangan bohong ih. Aku tadi ngeliat sendiri, ucapku. Tapi aku nggak ngelihat ada orang ataupun kendaraan yang melintas, ucap Rani. Kalian kenapa? Tanya Rudy yang mendengar percekcokan antara aku dan Rani. Ini si Ana, aneh-aneh aja. Katanya tadi ngelihat truk kuno warna merah melintas. Padahal kan gak ada kendaraan apapun, ucap Rani sedikit kesal. Tapi aku gak bohong. Tadi benar-benar ada truk kuno melintas. Bahkan di kemudi truk itu kosong. Itu artinya truk itu melintas dengan sendirinya, ucapku mencoba meyakinkan teman-teman. Udah, hiraukan aja. Gak usah terlalu diambil pusing, ucap Sena. Aku pun sedikit kesal dengan teman-temanku karena aku benar-benar melihat truk yang melintas itu tanpa kemudi. Rasanya gak mungkin jika aku hanya berhalusinasi, sebab aku sedang tidak dalam kondisi pikiran yang kosong. Aku pun benar-benar melihat truk itu dengan mata kepalaku sendiri. Atau mungkin tempat di mana kami berhenti adalah tempat yang angker. Aku pun kemudian memilih untuk tidak lagi memperhatikan jalan atau tempatku berhenti saat ini. Aku memilih untuk memperhatikan teman-teman lelakiku yang memperbaiki ban mobil. Aku mencoba untuk mengalihkan pikiranku
Dari hal-hal yang tidak ingin aku ingat, salah satunya tentang truk kuno yang aku lihat sebelumnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Rudy dan yang lain pun berhasil menyelesaikan pergantian ban mobil. Saat itu aku masih diam dalam lamunanku karena hal yang aku lihat. Setelahnya Rudy pun mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Kami sudah membuang waktu yang cukup lama, lebih dari 1 jam, karena insiden ini. "Yuk, lanjut," ucap Rudy. "Ayo." Rudy pun melihatku yang saat itu tidak menggubris omongannya. Bahkan aku terus saja diam, tak bergerak sama sekali. "Ana, ayo masuk mobil." "Kenapa diam terus sih?" tanya Rudy. Iya, maaf," ucapku memecah keheningan. Aku pun kemudian masuk ke mobil. Di dalam, Rani merasa sikapku menjadi aneh, hingga ia pun kemudian menanyakan alasan diamku. "Kenapa dari tadi diam sih?" tanya Rani. "Aku gak apa-apa kok, hanya kepikiran dengan hal yang aku lihat aja," ucapku. "Udah, gak usah terlalu dipikirin. Anggap aja itu halusinasi kamu semata, nah. Ingat, nah, kita kan mau naik. Jadi pikiran kita tuh harus benar-benar tenang. Jangan memikirkan hal lain," ucap Rani menasihati. "Iya Ran, akan aku usahakan," ucapku. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan yang cukup panjang karena aku tidak ingin terus memikirkan kejanggalan yang aku lihat sebelumnya. Aku pun memilih untuk tidur di sepanjang perjalanan ini dengan harapan saat bangun nanti aku sudah sampai di Lumajang. Saat aku ingin memejamkan mata, tiba-tiba saja Rani membicarakan hal-hal yang menurutku sedikit absurd, hingga hal itu mampu membatalkan niatku untuk terlelap. "Nak, kamu tahu nggak? Semeru itu banyak cerita mistis loh," ucap Rani. "Bukankah semua gunung memiliki cerita mistis masing-masing?" ucapku. "Tapi kalau Semeru itu betul-betul mistis, kata banyak orang," ucap Rani. "Itu kan kata banyak orang. Sedangkan kita kan belum pernah ke sana. Jangan-jangan kamu hanya dibohong itu oleh orang yang membicarakan Semeru pada kamu," ucapku. "Tapi kalau benar-benar mistis dan kita ketemu hal janggal, kita mau ngelakuin apa?" "Ya nggak perlu ngelakuin apa-apalah, lagian kan belum tentu kita juga ketemu hal janggal. Kalau malah ketemu jodoh gimana?" ucapku sambil meledek. "Alah, bisa aja kamu," ucap Rani. Gurauan antara kami berdua nyatanya mampu menepis rasa takutku karena hal janggal yang aku lihat sebelumnya. Meskipun Rani tidak percaya dengan apa yang aku lihat, setidaknya dia bisa memahami perasaanku dengan baik. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam, kami semua pun akhirnya sampai di base camp Ranupane, Lumajang, Jawa Timur. Rudy yang saat ini memegang kendali kendaraan pun bergegas untuk mencari warung ataupun tempat yang bisa dijadikan sesempatan kami untuk beristirahat sebelum memulai pendakian. Dari kejauhan aku lihat sebuah warung yang terlihat sepi. Warung itu menyerupai rumah tua khas Belanda dengan banyak makanan di luar. Aku pun kemudian mencoba menawarkan warung yang aku lihat itu pada teman-teman yang lain. Mereka pun setuju dengan usahaku. Mungkin karena mereka memang sudah benar-benar lelah. Guys, di warung itu aja gimana? Kayaknya adem tuh," ucapku sembari menunjuk ke rumah itu. "Boleh, yang lain gimana?" tanya Rudy. "Atur aja, yang penting rehat," ucap teman-teman yang lain. Akhirnya Rudy pun memutar kemudi dan mengarahkan mobil kami ke warung itu. Saat kami turun, kami langsung disambut oleh sepasang kakek dan nenek yang terlihat masih begitu sehat. Mereka tersenyum dan lantas menyapa kami dengan segera. Kami pun merasa senang karena diperlakukan dengan baik oleh keduanya. Kami langsung berpikir bahwa mereka adalah pemilik warung yang kami singgahi saat ini. Kami pun bergegas masuk dan duduk di pelataran rumah dengan tikar yang sudah disediakan oleh mereka.
Kami pun kemudian meminta menu makanan yang disediakan di warung itu. Warung Abadi. Nama warung yang tertulis di baliho yang terpasang rapi tepat di dekat pintu masuk. Setelah membaca menu makanan yang tersedia, kami pun segera memesannya. Kami memutuskan untuk memilih menu yang sama, yaitu mie kuah lengkap dengan telur dan saus di atasnya. "Ditunggu sebentar ya nak," ucap sang kakek. Pemilik warung itu pun kemudian bergegas masuk ke dapur untuk membuatkan kami makanan yang sesuai dengan pesanan kami berlima. Aku kemudian mencoba mengamati sekeliling. Tempat yang kami singgahi saat itu terasa begitu sunyi, namun semuanya tertata dengan sangat rapi. Dari mulai meja kursinya, lukisan di dinding, hingga lampion yang terpasang di setiap sudut warung rumah itu. Pandanganku pun kemudian berfokus ke salah satu foto yang terpasang di dinding. Foto tersebut adalah foto pasangan kakek dan nenek yang ketika masih muda. Mereka berfoto tepat di puncak Gunung Semeru. Namun aku melihat wajah keduanya sangatlah murung dalam foto itu. Bahkan tidak ada senyum yang menggaris di wajah keduanya. Yang tersirat hanyalah wajah takut dan gambaran putus asa dari keduanya. Ran, coba lihat foto itu." "Kenapa emang?" tanya Rani. "Itu foto masa muda kakek nenek pemilik warung rumah ini. Mereka foto di puncak Semeru. Tapi kok bukan wajah senang yang tergambar dalam foto itu ya, melainkan wajah muram dan gambaran putus asa. Menurut kamu gimana?" tanyaku. Mungkin saja saat naik ke Semeru itu ada kejadian buruk yang mereka alami, hingga membuat keduanya terlihat murung saat difoto. Rani mencoba menjelaskan. "Betul juga sih katamu," ucapku. Semua hal yang dijelaskan oleh Rani terdengar masuk akal. Aku pun tidak lagi berpikiran aneh tentang foto yang aku lihat di dinding itu. Namun anehnya perasaanku tetap mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang janggal. Namun aku sendiri tidak tahu kejanggalan apa yang ada di dalam pikiranku saat ini. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya makanan yang kami pesan pun keluar juga. Pemilik warung benar-benar melayani kami dengan baik. Kami pun kemudian bergegas untuk menyantap semua makanan dan minuman yang telah dihidangkan. "Terima kasih banyak kek untuk hidangannya," ucapku santun pada keduanya. Sang nenek pun nampak tersenyum lebar padaku, namun tatapannya seperti menyiratkan sesuatu. Entah itu perasaanku saja atau emang karakter sang nenek demikian. Aku berusaha untuk menepis semua pikiran janggalku dan memilih untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Saat aku melihat ke arah mangkok, aku terkejut bukan kepalang saat melihat mie yang dihidangkan itu berubah menyerupai cacing tanah. Hingga aku pun melemparkan mangkok berisi mie tersebut secara tiba-tiba. "Astagfirullah," ucapku kaget. Semua teman-temanku pun langsung menatapku dan menanyakan apa yang terjadi padaku. "Kamu kenapa nak? Kok dibuang sih?" tanya Rani. Enggak apa-apa," ucapku terbata-bata. "Ada apa anak? Gak suka mie kah?" tanya Rudi. Bukan apa-apa kok. Kalian lanjut aja," ucapku. Aku pun kemudian bergegas untuk pergi ke depan untuk menenangkan diriku sambil terus beristighfar. Apa ini halusinasi lagi? Tanyaku di dalam hati dan terus menerus. Aku benar-benar masih syok. Rasa laparku pun tiba-tiba enyah, entah kemana. Tiba-tiba saja ada yang menepuk pundakku dari arah belakang. Ia kemudian berbisik lirih padaku. "Makanannya gak enak toh?" tanya orang yang menepuk pundakku, yang tidak lain adalah sang nenek. Aku pun menoleh ke arahnya. Aku langsung meminta maaf padanya karena hal yang telah kuperbuat. Aku benar-benar merasa tidak enak hati karena telah melemparkan mangkok berisi mie tersebut saat kami semua sedang menyantap hidangan. Bukankah hal itu tindakan yang kurang terpuji? Namun aku benar-benar tidak mampu untuk mengendalikan diriku saat itu.